Kota Solo, kota yang unik dan khas di Jawa Tengah. Kota ini masih kental dengan tradisi dan budaya Jawa, karena dulunya merupakan pusat kerajaan Mataram. Situs-situs sejarah yang berhubungan dengan keraton masih bisa dilihat hingga sekarang. Seperti Keraton Kasunanan Surakarta yang eksotis dan otentik, Istana Mangkunegaran yang dibangun dengan perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa, serta Museum Radio Pustoko yang menyimpan koleksi benda-benda dan arsip-arsip kuno. Solo juga menyimpan tempat-tempat bersejarah bagi Indonesia, seperti Monumen Pers Nasional dan Stadion Sriwedari tempat berlangsungnya PON pertama. Tempat-tempat dan suasana khas Solo meninggalkan kesan mendalam, sehingga menginspirasi para musisi menciptakan lagu seperti lagu Bengawan Solo, Stasiun Balapan, dan Terminal Tirtonadi yang terkenal di seluruh Indonesia. Di balik itu, Solo, seperti kota-kota lain di dunia, menyimpan permasalahan sampah yang bisa menyebabkan masalah lingkungan hidup yang serius. Banyaknya sampah kota dapat dilihat dari sekitar 270 ton sampah setiap hari di tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Di tahun 2020, diperkirakan satu orang penduduk kota Solo rata-rata membuang sampah 0,5 kg sampah per hari. Pemirsa, Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik di negeri ini kini mencapai sekitar 64 juta ton per tahun. Dan sekitar apalagi jenis-jenis sampah yang paling prevalent di Indonesia. Dari 100 toko retail ini menghasilkan 10,95 juta kantong plastik per tahun. Plastik sebagai produk yang serbaguna, fleksibel, ringan, kuat, dan murah telah menyebabkan seluruh dunia bernafsu menghasilkan beragam produk berbahan baku plastik dalam jumlah massal. Plastik secara bertahap menggantikan bahan baku lain yang sering digunakan manusia, terutama untuk kemasan. Tanpa disadari, karakter dasar plastik yang tahan lama dan tidak mudah diurai alam, dan juga penggunaan produk plastik yang tidak ramah lingkungan dalam jumlah besar menyebabkan masalah lingkungan hidup yang serius. Sampah plastik melayang, mengepung kota-kota, bau busuk menyengat, terasa sesak di dada. Alamlah yang semakin ternama bagi kita semua, umat manusia. Musibah dan bencana semakin kerap mendera kita, manusia di dunia. Di sini ada kurang lebih 30 karyawan di sini ya. Itu meliputi dari operator, mekanik, tenaga, jaga malam, staf semua. Di sini ada kurang lebih 17 hektar luasnya, yang dibuangi cuma 13 hektar. Yang 4 hektar untuk jalan, makam, kantor, IPLT. Gitu. Berdirinya TPA sekitar tahun 85-86. Usia TPA sudah diberikan dari pemerintah sekitar 15 sampai 20 tahun. Tapi ternyata sampai sekarang melebihi itu.
malah di sini terjadi overload. Sebenarnya kita tahun-tahun sebelumnya kita sudah menggunakan sistem sanitary landfill, contour landfill, dan overdumping. Perbedaannya itu sangat jauh ya. Kalau sanitary landfill itu kita sistemnya kan sebelum dibuang sampah kita bikin galian sedalam-dalamnya sesuai dengan yang kita inginkan, terus dikasih pipa-pipa, sebenarnya atau dikasih plastik supaya air landingnya enggak meresap ke bawah, karena di sini sangat tandus, aman, nggak tercemar dengan lingkungan sekitar, makanya dikasih cuma ke pipa-pipa disolar ke kolam lindi. Kolam lindinya sistemnya cuma sekat 1, 2, 3, 4, yang terakhir tadi kan netral ke sungai. Kebetulan di sini dikelilingi sungai. Di sini paling ujung, kota sungai paling ujung, kalau sebelahnya sudah masuk Karanganyar. Itu kita sendiri itu sistemnya. Kita buangi sampah sekitar 2 meter, kita timbun tanah sekitar 30 atau 40 cm, kita buangi sampah lagi seperti itu. Otomatis bersap-sap itu jadi refill. Nah, nanti yang contour refill itu yang ditimbun tanah paling atas sendiri. Itu. Biayanya lebih murah. Paling murah sendiri overdumping. Tapi ada plus minusnya. Kalau overdumpingnya itu kan murah tapi resikonya besar sekali, mudah terbakar, banyak lalat, bau. Tapi biayanya sangat murah. Gitu. Di sini kurang lebih sampahnya per hari 300 ton. Itu khusus Kota Solo ya. Itu di sini sistemnya kan ada 96 armada. 96 armada Kota Solo itu yang L300 seperti ini yang masuk. Itu tanggung jawabnya kelurahan semua. Karena satu kelurahan itu ada yang beda-beda, ada yang mobilnya ada yang 5, ada yang 4, tergantung volume atau jumlah penduduk atau sampahnya. Di sini 96 armada itu bebannya semua di kelurahan. Seandainya Mbak itu punya di rumah punya sampah nggak diambil, itu bisa komplain ke kelurahan. Itu bukan tanggung jawab Bela. Khusus Kota Solo. Makanya setiap ada yang mobilnya masuk, yang plat hitam kita tanya, ini dari mana? Dari Solo, buktinya mana? Kita butuh bukti. Adanya manfaat sampah itu banyak sekali ya untuk warga sekitar, 4 desa ya. Itu yang 2 dari Karanganyar, yang 2 dari Kota Solo, karena di sini paling ujung. Kalau di warga sekitar kan dia sistemnya gini Mbak ya, dia mencari nafkah di situ, ambil semua yang dia laku. Meskipun itu tidak laku, kalau Mbak itu pesen, dicarikan. Seperti katakanlah, aku butuh bungkus mie. Saya bungkus mie itu nggak laku. Aku butuh mie, bungkus mie katakanlah 1000 biji. Dicarikan. Itu. Karena di sini 90% di situ mencari nafkah di sini. Warga sini kebanyakan mayoritas memang sebagai pemulung. Pemungut barang bekas. Karena apa Mbak? Kalau enggak gitu kita tuh sudah dekat sama lokasi pembuangan TPA. Kalau mau bekerja di luar kan ya tidak mungkin lah. Kita terpaksa ambil barang-barang bekas itu untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Itu ada Mbak istilah sebagian warga itu yang pemulung kan yang sudah cari barang yang sudah dapat dibawa pulang. Itu karena kalau di sana takut hilang. Diambilin nanti dipilah di rumah, dibawa pulang. Tapi ya yang lain ya ada dijual di sini. Diambil kan seperti plastik-plastik ini. Ya diambil. Nanti kan yang seperti ini sendiri, jadi pilah-pilah. Terus yang kedua sebagian jual beli. Itu. Terus yang sebagian seperti saya sendiri, saya sebagai pegawai istilahnya pengambil sampah rumah ke rumah tangga, itu sebagian saya pilah, saya taruh rumah untuk tambah-tambah beli bensin. Di Malwa juga peternak sapi. Di sini banyak sapi sekitar 800 sampai 1000 ekor sapi. Itu sistemnya seperti punya ayam di kampung ya, buka kandang, nyari makan sendiri, nanti pulang sendiri. Seperti itu. Tapi sebenarnya kita ngasih larangan. Pemkot itu ngasih larangan, dilarang mengadakan kegiatan apapun kecuali karyawan TPA atau alat berat. Maka kalau terjadi sesuatu, kita sudah lepas. Seperti ada sapi harganya 20 juta, kena alat berat kita mati, bukan tanggung jawab kita. Itu sering terjadi gitu. Seperti itu. Dari Dawa Putri semua? Enggak ada. Enggak ada, jarang Mbak. Daerah sini istilahnya jarang.
yang kena dampak putri cempo sakit itu jarang. Nggak ada, karena udah terbiasa. Yang penyakit dari sini macam-macam belum pernah. Sehat semua. Memang tempatnya sampah tapi sehat semua. Tapi kalau masalah halangan, apa ketumbuk sapi, gitu. Ada. Tadi saya di Sudal itu, di suket sapi besar itu. Situ sungguh saya feelingan ya rada umet-umet ya gitu. Gitu Mas. Risikonya memang sapi Mas, sama alat berat. Jadi kami ada halangan ada apa kan tanggung sendiri. Pemulung di sini kurang lebih sekitar 200. Sebenarnya juga membantu juga mengganggu. Kalau kita kerja jadi satu, alat kita bekerja, kalau pemulung di sekitar agak mengganggu. Lalu lintasnya itu ramai sekali. Oh iya tadi ya. Ada pemulung, ada sapi, ada mobil, ada kendaraan. Terkadang kendaraan kecil ini terkadang kalau kita nggak hati-hati nggak kelihatan. Tahu-tahu di belakang gitu. Nah, tapi dia juga mengurangi sampah sebenarnya. Dia mengambil sampah plastik-plastik itu juga mengurangi, sangat membantu sebenarnya. Dari segi itu sangat membantu. Tapi dari segi pekerjaan kita memang terganggu. Tapi kita manusiawi lah, kita di sini kan sudah tahu semua karakter kita, sudah tahu semua, ya kita maklum aja karena dia mencari nafkah di situ. Karena di sini warga sini lumayan naik gratis ya, sebelum adanya TPA memang hidupannya rata-rata ya, sekarang rata-rata menengah ke atas. Makanya terjadi saat dia TPA itu tutup, dia juga resah kayak gitu. Malah sangat membantu karena kehidupan hari-harinya dari sampah. Iya, PLTSA itu kan investor semua itu lepas dari kita cuma memfasilitasi yang kita inginkan, yang situ inginkan. Aku butuh zona A seperti di market itu, ya kita siapkan aja. Di PLTSA itu kan membutuhkan kurang lebih 545 ton per hari. Padahal kita punya 300 ton per hari, berarti kan kurang tuh itu. Nah, kekurangannya itu ambil sampah yang lama. Itu diberikan 5 atau 10 tahun sampah yang lama, yang menggunung itu akan habis rata semua. Alatnya PLTSA itu kan semua bisa masuk kecuali besi, tembaga, kaca, kayu besar. Itu nggak bisa masuk, yang lainnya bisa masuk. Itu kemarin sudah diuji coba, mesinnya sudah alhamdulillah berhasil. Nah ini mau diolah. Bahkan nanti kalau itu stok habis, itu langsung sampah dari Surakarta langsung masuk situ. Otomatis itu nanti kan tempatnya bersih. Bahkan kalau dari saya, tolong nanti dibuatkan tempat golf, lapangan golf, terus taman-taman, supaya bisa asri lah, kelihatannya indah itu, sejuk itu. Terus dari itu banyak sedikitnya kan dari warga itu kan bisa menghirup udara segar seperti warga yang lainnya. Harapannya ya bisa menikmati hasil dari pembangunan itu, subsidi listrik apa gimana untuk warga di sekitar sini itu. Bagi saya juga menguntungkan, istilahnya bagi warga menguntungkan. Ya harapannya kita kan alhamdulillah, karena kalau itu nggak jadi kita sudah susah. Karena kota Solo kan kota kecil. Mau lahan kemana lagi sudah sulit. Kita biasanya cuma meninggikan sampah seperti itu. Kalau itu nggak berhasil, waduh, kita mau kemana? Kita sampahnya itu. Sampah ini sejak dulu menjadi persoalan ya, sejak dulu sekali ini menjadi persoalan karena memang kebudayaan bersampah kita ini tidak bagus. Mungkin juga karena lagu-lagu dolanan yang dikembangkan tidak
mengajarkan bagaimana berlaku sampah yang baik. Jadi kalau dulu ada lagu itu, kalau di Jawa itu, mantene teko, jerengno kloso, klosone bedah, tambalen jadah, jatahe mambu pakakno asu, asune mati, guaan kali. Jadi memang dari lagu itu problemnya apa? Problemnya adalah memang tidak diajari bagaimana mengelola sampah. Jadi akhirnya sungai itu ya hanya menjadi tempat sampah saja gitu. Nah, problem sampah ini semakin hari semakin berat ya. Karena tingkat konsumsi masyarakat kita semakin tinggi juga. Kalau dulu orang sampah relatif sampah yang bisa diurai lagi oleh alam. Daun, sisa makanan dan lain sebagainya bisa diurai oleh alam dengan cara yang sederhana. Tetapi setelah mulai orang menggunakan plastik, nah ini mulai muncul banyak persoalan. Akhirnya soal kepraktisan ini kemudian melahirkan problem baru. Pemerintah kota tidak sanggup lagi nih mengatasi problem-problem semacam ini kan. Ini sementara plastik sulit diurai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya solusinya yang digunakan apa oleh pemerintah? Ya udah mendatangkan satu mesin yang bisa merubah itu semua menjadi energi gitu ya, menjadi energi. Meskipun secara kesepakatan internasional ini pasti dianggap melanggar. Jadi ketika plastik dan sampah itu masuk ke mesin gasifikasi itu, ke alat gasifikasi itu kan mereka dibakar dan pasti akan menghasilkan asap. Meskipun sebagian asap ini digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik gitu. Jadi mengatasi masalah dengan masalah baru. Bagi para pebisnis ya itu menjadi solusi. Tetapi bagi para pencinta lingkungan yang mencoba berpikir tentang keseimbangan alam ini, itu akan menjadi persoalan baru pasti. Karena dari Solo akan menyumbang karbon ke ozon gitu. Dan pasti itu sangat besar. Seperti Anda ketahui bahwa bumi itu dulunya dingin. Karena atmosfer masih tipis, ini muncul CO2, karbon dioksida. Ini kelakuannya seperti mantel ya, seperti baju kita ini gitu. Tidak terlihat, tidak terasa, sama dengan udara ini persis gitu. Cuma ini bedanya tinggi, jadi dia mengendap di permukaan bumi karena gaya tarik bumi itu. Sinar matahari yang masuk ngantem ini permukaan bumi, nggak bisa keluar lagi gitu. Akibatnya ini tambah lama tambah panas. Ini diperparah lagi dengan karbon dioksida yang diambil dari dalam perut bumi yang sudah nyaman dia tidur di situ miliaran tahun, itu dikeluarkan. Itu namanya batu bara, minyak bumi, gas dan sebagainya. Ini dibakar sama manusia di permukaan bumi. Bakar, nah, jadilah karbon lagi, karbon dioksida. Sedangkan karbon dioksida yang sudah ada dari dulu, itu sesungguhnya sudah terdaur ulang secara sempurna. Artinya dia, pohon itu hidrokarbon, itu isinya karbon dan hidrogen. Dan kalau dibakar, ya jadi karbon dioksida dan H2O, jadi uap air kan gitu. Tapi dia, karbon dioksidanya ini nanti akan ditangkap lagi sama pohon generasi berikutnya. Pohon bayi istilahnya, untuk membesarkan dirinya menjadi kayu gitu. Nah, ini daur ulangnya udah pas gitu. Nah, sekarang ada muncul karbon lagi, karbon liar gitu ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kelakuan manusia, diambil dari perut bumi ini. Batu bara dibakar jadi CO2. Bensin dibakar CO2. Jadi ibaratnya Anda jalan pakai motor itu, habiskan 1 liter bensin dari sini ke UNS gitu. Nah, itu Anda harus membuat hutan gitu. Untuk mempertanggungjawabkan karbon yang dikeluarkan sama knalpot sepeda motor Anda itu. Jadi setiap kali Anda ngeluyur, Anda harus bikin hutan gitu. Itu ibaratnya seperti itu ya. Sanggup nggak manusia seperti itu? Problem berikutnya adalah ketika orang menggunakan plastik. Plastik ini sebenarnya bagian dari karbon juga. Dia mengambil dari karbon yang sudah dalam bentuk fosil itu, diambil, kemudian jadi minyak bumi, dan sebagian besar jadi plastik gitu ya. Sebagian besar jadi plastik. Nah, mengatasi persoalan sampah ini mestinya harus bisa diselesaikan sampai ke level rumah tangga. Kalau ingin menjaga bumi secara berkelanjutan. Yang organik bisa dipakai lagi untuk memperbaiki kondisi tanah. Gitu ya. Kemudian yang plastik kalau bisa dikumpulin ya dijual untuk diolah menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Di recycling gitu, di recycling. Kemudian kalau besi ya masih bisa diolah lagi menjadi barang yang baru. Itu solusi yang paling tepat sebenarnya. Tapi problemnya ini akan membutuhkan
edukasi masyarakat yang sangat panjang, sangat luar biasa. Butuh dorongan yang sangat kuat agar masyarakat mau melakukan seperti ini gitu ya. Dan umumnya masyarakat tidak melakukan seperti itu. PLTS itu memunculkan masalah baru atau? Iya betul, karena ada pembakaran. Yang pasti ada pembakaran. Padahal sekarang orang-orang pemikir lingkungan itu sedang bagaimana berusaha menghindari adanya munculnya karbon-karbon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada pihak yang bisa bertanggung jawab dengan karbon yang muncul ini. Ini mau diapain ini? Gitu. Kan itu pertanyaan itu. Ya kalau mereka bersedia Kota Solo setiap kali membakar plastik muncul karbon, dia nambah hutan. Ya toh? Misalnya Singosaren, Grand Mall apa tuh ratakan bikinin hutan gitu. Karena untuk menangkap karbon yang dibakar dari Putri Cempo misalnya gitu loh. Mau nggak gitu loh. Ini pertanyaan itu. Ya lucunya di situ. Jadi kalau misalnya Solo kemudian sudah mengoperasionalkan mesin plasma, teknologi plasma untuk mengatasi sampah itu, ya karena sudah jalan dan itu yang penting arif saja gitu ya, lebih arif, lebih bijaksana gitu, lebih bijaksana di dalam mengatasi persoalan seperti ini. Berbicara mengenai masalah pengelolaan dan juga pengurangan sampah, ternyata juga belum bisa berhasil secara optimal. Terbukti bahwa tumpukan yang ada di TPA atau di tempat pembuangan akhir itu masih terus bertambah. Entah itu di beberapa kota itu menimbulkan masalah ya, sebut saja misalnya di TPA Piungan di Jogja itu yang tiap tahun selalu menimbulkan masalah. Nah, khusus yang berada di Putri Cempo itu kemudian diinisiasi bahwa ada teknologi baru yang kemudian dikenal dengan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Nah, penggunaan teknologi seperti ini, bagaimana kita bisa mengubah waste to energy gitu ya, dari WTE gitu ya, itu sebenarnya juga diyakini adalah mengurangi sampah itu sendiri gitu. Tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa teknologi itu sendiri itu ternyata juga tidak ramah lingkungan gitu. Nah, ini juga menimbulkan masalah baru gitu. Nah, seharusnya bagaimana gitu ya? Seharusnya kalau dalam kacamata kita di lingkungan ya, terutama dari tinjauan sosial, kita juga harus pahami bahwa ketika kita mencoba untuk menginisiasi adanya temuan baru, menginisiasi adanya teknologi baru, tetapi kita harus berpikir bahwa teknologi tersebut itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi permasalahan utama berhasil dikurangi, tetapi jangan sampai itu malah justru menimbulkan masalah yang lebih besar di kelompok masyarakat yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa pengurangan sampah betul terjadi, tetapi nanti yang muncul selain itu adalah peningkatan penyakit. Mohon maaf, misalnya waste to energy itu dampak negatifnya bisa menimbulkan masalah kanker, masalah penyakit, pencemaran udara, bahkan pada masalah yang lebih besar lagi yaitu apa? Percepatan terhadap perubahan iklim, pemanasan global dan seterusnya. Dari sisi sosial ekonomi itu tentu akan berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat kita itu tidak semua itu menggantungkan pada sektor non primer seperti di industri, seperti di jasa, gitu ya. Tetapi juga ada yang bekerja pada sektor pertanian. Dari sektor pertanian itu mereka sangat bergantung kepada perubahan iklim. Jadi kalau perubahan iklimnya semakin tidak tertangani, maka yang akan mendapatkan dampak pertama itu adalah sektor pertanian. Kasihan. Karena apa? Karena mereka bukannya akan meningkatkan kesejahteraan di kelompok masyarakat itu, tapi justru kelompok masyarakat yang ini akan langsung mendapatkan efeknya.
Jadi menurut saya, pandangan saya memang pengurangan sampah itu harus dimulai dari keluarga. Pengelolaan sampah juga harus dimulai dari sisi keluarga. Pendidikan itu juga harus semua jenjang pendidikan harus kemudian memberikan pemahaman bagaimana sampah itu bisa dikelola dengan baik. Siswa, mahasiswa itu mengerti ya bahwa sampah itu menjadi problem kita semua. Kampanye penggunaan tumbler, kampanye gaya hidup yang berkelanjutan, sustainability, lifestyle itu juga harus digalakkan. Supaya apa? Supaya tekanan beban terhadap sampah itu bisa menjadi berkurang. Manusia terus melangkah, mengukir masa depan, menguras isi bumi, rakus memeras alam. Hutan plastik membungkus seluruh isi bumi, gelap menutup langit, selimuti samudra. Alam raya semakin tak ramah bagi kita semua, umat manusia. Musibah dan